Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, silakan untuk berdoa dulu. Mohon salah satu memimpin untuk berdoa dulu. Silakan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Oke, untuk mulai pembelajaran hari ini supaya kita lebih senang, lebih semangat, kita SDN dulu ya. Seperti biasa ya. Masih ingat SDN-nya? Masih? Oh, kalau untuk kesatu apa? Bagi tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 apa? Bahagia. Oke ya. Saya beri apa-apa? Pagi. Pagi-pagi. Siang. Pagi. Pagi siang. Bahagia. Tepuk tangan untuk hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari kode simbol gambar teknik otomotif ya. Jadi untuk mempelajari materi simbol dan kode gambar teknik otomotif, barangkali ada yang tahu apa itu simbol kode gambar teknik otomotif? Mungkin ada yang tahu ya? Simbol gambar teknik otomotif. Ada yang enggak berjamaah? Lampu kebakaran, sen. Ya, simbol ada lampu kendaraan misalnya. Oke ya, lampu sen, betul. Jadi simbol gambar teknik otomotif itu biasanya digunakan untuk simbol-simbol kode gambar di teknik otomotif. Contohnya simbol dan kode gambar teknik otomotif. Contohnya tadi ada lampu, sistem penerangan, terus ada juga sistem yang lain ya. Misalnya sistem apa? Kalau kendaraan mau dihidupkan itu apa? Starter. Berarti sistem starter. Kalau untuk mengisi baterai supaya baterainya tidak habis, sistem apa? Itu contoh ya. Jadi itu simbol dan kode yang banyak digunakan di kehidupan, atau misalnya di simbol kode pada gambar teknik otomotif ya. Namanya adalah simbol diagram wiring ya. Contohnya itu ya. Nah, terus untuk materi nanti, nah ini contohnya ya. Simbol yang digunakan dalam kelistrikan bodi. Yang pertama adalah simbol baterai. Yang kedua adalah kapasitor atau kondensor. Yang ketiga adalah ladder. Yang keempat adalah circuit breaker. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah dioda. Berikutnya adalah headlight ataupun lampu kepala. Yang pertama single filament, yang kedua double filament. Berikutnya adalah simbol horn. Berikutnya adalah ignition coil. Itu ya contoh dari macam-macam kode simbol gambar ya, contohnya di diagram kelistrikan ya. Nah, nanti Anda bisa buka melalui website yang sudah saya share di grup WhatsApp, atau Anda bisa buka sendiri ya. Terus di sini ada LKPD, Anda buka di bagian bawah, ada lembar kerja peserta didik ya. Nah, nanti Anda buka itu LKPD,
perbedaan simbol. Yang kedua nanti membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva tentang simbol dan kode gambar. Ini jelas ya? Ada yang belum jelas? Tugas proyek hari ini ada dua. Satu membuat simbol, gambar kode simbol. Dua membuat presentasi dengan menggunakan. Oke, ya. Sekarang dibagi menjadi kelompok. Saya tunggu beberapa menit. Silakan membentuk kelompok. Sekarang mendesain rencana proyek, ya. Terus menyusun jadwal. Jadwalnya nanti sampai waktu 4 jam itu kita selesai. Misalnya jam 8 sampai jam 9 nanti apa? Jam 9 sampai jam 10 nanti apa? Gitu ya. Jadi mendesain sambil menyusun jadwal sehingga sampai akhir pembelajaran nanti kita selesai. Oke, silakan. Yuk. Ya. Satu. Ya. Oke. Nah, sambil mendesain menjadwalkan nanti untuk pelaporan berarti di akhir pembelajaran. Jadi nanti kita pelaporan untuk tugas sama satu kali menggunakan Canva. Oke. Ya, silakan mulai dikerjakan. Oke, untuk proyektan ya, untuk merancang desain yang kalau tadi itu pakai ini bisa. Nanti kalau kurang ya di sini ya, di sini ya. Nah, sambil didiskusikan dalam satu kelompok, silakan Anda berdiskusi satu kelompok ya. Nanti lihat di contohnya di tutorial di website. Iya, yang rekan ini yang nah ini ya. Kemudian meter ataupun analog, kemudian simbol view atau meter digital, berikutnya adalah motor. Saya lanjutkan. Terus kalau mencari sumber referensi itu pakai AI boleh, tapi di prompt yang jelas ya. Nah, nanti di sana juga muncul literatur di bawahnya ya. Ya bisa ChatGPT, bisa
Himchat, bisa mungkin yang lain ya, beberapa misalnya ya, itu bisa untuk mencari bahan materi untuk presentasi. Di samping itu nanti bisa Anda mencari dari sumber-sumber situs lain ya. Jadi kita memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mempercepat Anda belajar ya. Baik itu dimanfaatkan untuk belajar ya. Nah, jadi sekarang seperti kecerdasan buatan AI, VR, AR ya, itu sudah eranya ya. Jadi setelah Anda nanti selesai didiskusikan lagi ya dalam satu kelompok, diuji kelayakannya sebelum Anda presentasikan hasil sebuah proyek menggambar, nanti dikumpulkan dan presentasi menggunakan aplikasi Canva ya. Presentasinya nanti per kelompok satu ya. Presentasi pemaparan hasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul simbol dan kode kelistrikan pada otomotif yang telah dibuatkan saya sendiri, Akbar Kurniawan. Pengertian simbol dan kode kelistrikan pada gambar otomotif merupakan sistem standar yang digunakan untuk mempresentasikan komponen dan sirkuit listrik dalam kendaraan. Simbol-simbol ini memberikan gambar visual mengenai fungsi dan hubungan antar bagian dalam sistem elektrikal. Gambarnya seperti contoh di gambar LKPD. 1. Prinsip arus listrik dalam simbol. Prinsip arus listrik dalam simbol pada gambar listrikan otomotif mengacu pada representasi visual arah aliran arus listrik dalam sirkuit. Secara umum, panah pada simbol menunjukkan arah aliran arus positif. Artinya arus positif mengalir dari komponen satu ke komponen lainnya sesuai dengan arah panah yang digambarkan. Kesimpulan tentang simbol dan kode kelistrikan pada otomotif dalam bawah ini memberikan bahasa visual yang standar untuk mempresentasikan komponen dan sirkuit listrik dalam kendaraan. Simbol-simbol tersebut mempermudah pemahaman dan prestasikan. Sementara pewarna lampu memberikan informasi tambahan mengenai fungsi kabel tersebut. Keberhasilan dalam memahami dan menerapkan simbol dan kode kelistrikan menjadi kunci dalam perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan kendaraan, membantu teknik otomotif memecahkan masalah listrik dengan efisien dan akurat. Ya, ada yang mau menambahkan? Oke ya, dari pemaparan kelompok 3 bahwa kode simbol untuk mempresentasikan sistem kelistrikan, berarti simbol dan kode ya, maksudnya mempermudah dan pembacaan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kelompok 2 dalam kehidupan nyata. Nah, contoh dalam kehidupan nyata tadi apa? Dari gambar itu dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan nyata ada di sistem kendaraan. Ya. Nah, kalau Anda jurusannya teknik sepeda motor ya berarti di sistem dan tanda sepeda di otomotif di DKR sama ya. Karena masih dalam satu jurusan ya. Terus kode simbol untuk mempresentasikan sistem kelistrikan untuk mempermudah ya
Ya, mempermudah kita membaca, karena kalau seorang mekanik itu lebih mudah membaca, ya. Misalnya kita mau memperbaiki atau mendiagnosa, ya, kan harus tahu ini hubungannya kemana gitu, ya. Misalnya dalam sistem starter, misalnya dari baterai ke sistem starternya kemana, ya. Oh, ke lampu, misalnya lampu depan, lampu sen, berarti untuk mempermudah, ya, dalam pembacaan simbol dan kode, ya. Itu sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Selanjutnya nanti kita ke refleksi, ya, dan permainan untuk kuis, ya. Kita ya siapkan HP-nya, ya. Kita untuk yang pertama kita apa, mau bermain apa? Kuis, kahos, atau bol-bol dulu, ya. Yuk maju dulu, misalnya. Oke, diskusikan dalam satu kelompok, terus nanti satu kelompok maju menunjuk, ya. Nah, jelas ya? Aturannya jelas ya? Jelas belum? Waktunya ini diberi waktu, oke? Ya. Yuk, silakan kelompok berapa? Yuk. Betul, 100, oke. Tadi ya. Terus simbol lampu diagram bisa dituliskan atau biasanya digambarkan sebagai apa? Tadi. Yuk, kelompok berapa? A. Oke, A betul? Sudah mantap? Salah. Ya, betul ya. Oke, nggak apa-apa, yuk. Fungsi dari simbol baterai dalam diagram kelistrikan otomotif adalah, yuk. Kelompok berapa? A? Ya, salah. Oke. Gak apa-apa. Yuk kita mulai lagi. Simbol lampu dalam diagram kelistrikan otomotif biasanya digambarkan sebagai apa? Terus fungsi dari simbol baterai dalam diagram kelistrikan? Pinter semua. Oke, tepuk tangan. Oke, kita ke kuisis dulu aja. Oke, yuk. Ya, join my kuisis 725548. Belum. Alonso.
evaluasinya coba ya. Ya, Erika nomor 3, Akbar nomor 2, Miko nomor 1. Oke, tepuk tangan. Nah, ini skor. Di mana dalam soal 5 ya, Anda menjawab misalnya Miko punya nilai 3110 ya. Jadi berarti hanya salah satu nomor 3 ya. Akbar berarti salah 2 ya. Oke ya. Itu ya. Hari ini pengen refleksi ya. Untuk refleksi pembelajaran nanti silakan. Nah, ini diklik SID https ya, https.s.id ya. Nah, yang ini ya. Bentar, kita kopinya dulu. https bentar, https titik 2 s.s.id apa? Refleksi R-nya besar ya. Garis miring refleksi. Refleksi strip bawah itu underscore ya, P-nya besar, pembelajaran B TO. Oke. Kirim ke grup aja ini Pak. Hah? Kirim ke grup. Oh, kirim ke grup ya? Oke. Ya, kirimkan ke grup ya. Refleksi nama kelas ya. Terus apakah Anda merasa senang dengan pembelajaran ini? Ya, nomor 1 tuliskan aja masukan apa untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi ya. Silakan, ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ada masukan boleh, tadi sudah dikirim lewat Google Form.